Salam dan bahagia. Perkenalkan sahabat-sahabat semua, saya Devi Natalia Kolanus SPD. Saya adalah guru bahasa Inggris di sekolah SMP Negeri 2 Air Padiki. Senang sekali berbagi kisah dan cerita dengan sahabat-sahabat semua. Dalam dunia pendidikan, sebagai guru dan pemimpin pembelajaran di sekolah, saya harus dapat berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk menghadapi tantangan abad 21 seperti kemampuan literasi, kompetensi, kualitas karakter, dan permasalahan pendidikan lainnya, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka hadirlah kebijakan program Merdeka Belajar. Mari kita sekali lagi. Baik, saya akan berbagi sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dan saat ini ada satu modul yang saya akan tunjukkan. Ini juga modul yang saya buat dan saya unggah di PMM, dan bisa jadi ide untuk Bapak Ibu untuk boleh dilakukan, dan pada akhirnya Bapak Ibu juga nanti bisa mendapat sertifikat yang saya buat dengan materi ajarnya, yaitu tell direction atau menunjukkan arah sesuai dengan struktur penyusunan modul ajar. Bapak Ibu pasti sudah tahu profil pelajar Pancasila, kata kunci, metode apa yang digunakan, targetnya, model pembelajaran, tujuan pembelajaran yang paling penting, dan selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Untuk yang di bold warna merah ini adalah KSE ya, kompetensi sosial emosional yang ditunjukkan oleh peserta itu buat Bapak Ibu. Nanti kalau mau buat pembelajaran berdiferensiasi kira-kira seperti ini modelnya. Jadi langkah-langkah itu dari awal pembelajaran, kemudian inti, kemudian penutupnya. Ya, jadi kalau mau buat asesmen awal, kita bisa pakai gambar pemantik, boleh juga menggunakan pertanyaan, boleh. Karena kalau di kurikulum Merdeka tolong juga harus buat asesmen awal, dan itu harus tertuang di modul ajar semua. Ya, itu harus ada di modul ajar. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh asesmen awal yang saya berikan kepada anak-anak sebelum materi itu saya berikan. Jadi asesmen awal itu mau melihat materi tell direction itu kira-kira apa dulu yang anak-anak harus tahu, ataukah mungkin ada di antara mereka yang belum tahu sama sekali. Jadi nanti akan dipetakan kebutuhan belajar untuk materi tell direction itu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, selanjutnya Bapak Ibu pasti tahu ada asesmen formatif. Itu tekniknya seperti apa, bentuk instrumennya, tugasnya, kelompok, individu, kan kalau anak-anak kan ada begitu tugasnya. Kemudian pedoman perskorannya seperti apa, jadi skor perolehan yang didapat dibahagi skor maksimal, total soalnya, kemudian dikali 10. Itu kan tinggal divariasikan. Dan jangan lupa kalau nanti mau buat KKTP itu harus ada indikator penilaian. Indikator penilaian ini yang nantinya digunakan karena kita mau menilai apa, anak itu dapat 100 dari apa, ya kan, dari apa, baik, sangat baik, cukup, atau kurang. Nah, itu yang orang mau lihat. Jadi harus dinarasikan deskripsi dalam indikator penilaiannya seperti apa. Jangan lupa sumber belajar harus ditaruh, karena ini yang saya buat sehingga memang dapat sertifikat. Kemudian sumber belajar, kalau dari buku kurikulum Merdeka harus. Kemudian kalau mungkin ada dari internet kurang ambil, silakan, jangan lupa ditaruh di situ. Materi ajar juga harus ada, harus lengkap materi ajar sama dari Ibu Kep ada buat, ya. Kemudian, ya materi ajarnya harus lengkap ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kalau tidak lengkap itu tidak akan diterima. Umpan balik harus ada, boleh dibuat seperti ini, tinggal divariasikan. Kan ini umpan balik kita hanya mau melihat sejauh mana anak-anak
senang dengan materi yang kita ajarkan. Nah, kemudian boleh juga divariasikan, mau pakai post-it juga bisa. Nah, kemudian jangan lupa lembar kerja. Ini yang istilah LKPD yang Bapak Ibu sudah biasa dengar. LKPD jangan lupa juga harus dicantumkan di sana. Ya, kemudian kalau memang ada gambar untuk LKPD tersebut diambil dari buku kurikulum Merdeka juga boleh, atau mau buat sendiri LKPD-nya variasi dari Bapak Ibu disilahkan, boleh. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik di dalam kelas. Sebagai langkah awal, tentunya harus dilakukan pemetaan kebutuhan belajar. Dalam hal ini, peserta didik diberikan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Asesmen diagnostik awal ini nantinya menjadi acuan bagi guru untuk memberikan pembelajaran di kelas. Guru mempersiapkan materi ajar dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Looking for a location. Oke. Kalau misalnya tadi pagi datang ke sekolah ada yang pakai InDrive? Ada yang pakai Grab? Ada. Ada yang pakai InDrive. Nah, oke. Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Hello, good morning. My name is Michelle. Hello, my name is Saza. Hello, good morning. My name is Walia. Oh, good morning. My name is Intan. Nice to meet you. Nice to meet you too. May I ask a question? Of course. Do you know the way to Indomaret Ermedidi? Yes, I do. First, from here, turn right, then go straight. Finally, you arrive at Indomaret Ermedidi. Okay, thank you. Bye. Bye. Excuse me, Yeah, can I help you? do you know the way to the canteen? First, you will go to the market and you will see the big tree and the canteen in front of the big tree. Oh, thank you so much. You're welcome. Hey, I Yeah? forgot. I wanna go to the canteen too. Oh, really? Then let's go together. Come on. Good afternoon. Good afternoon too. Can I ask? Yes, you can. Do you know Apri? Yes. Can I have Apriansha home address? Very well. So, from here, walk straight. Then here is a intersection. Through right, then keep going. Try is a second house on the right. Thank you. Do you like the photo? Yes, I like it. Good. Excuse me. Yes. Can you help me, please? Can we help you? Where is the headmaster room? Okay, then we're going to show you the headmaster room. Okay. From the library, and then you go straight, go down to the 7B, turn left, and then you will south canteen, and next to the canteen is the headmaster room.